buat ini. Di channel Ambu baru buka-bukaan ini. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah. Pelet Ambu ada dong, pelet yang bagus. Tolong ajari saya. Ampurasun, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Ampuraksa. Seperti biasa, di sini aku akan berbagi tentang banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ramalan. Kenapa? Karena aku adalah seorang peramal. Aku dukun ramal. Dan di video kali ini kita kedatangan tamu lagi, tamu yang sangat spesial. Karena apa? Karena untuk bertemu dengan dia itu ngantrinya sangat lama, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Mas. Halo, Ambu, aduh ya Allah. Jadi kesannya enggak ini lama ngantri pertalit apa lama ngantri Dimas ini? Apa kabar? Alhamdulillah baik, Ambu. Ambu sendiri apa kabar? Katanya kinclong banget ini. Kinclong Aduh luar banget. biasa. Sengaja dandan cantik. Benar. Biar bisa jadi artis. Kak. Amin. Alhamdulillah ya akhirnya kita bisa Alhamdulillah. bertemu. Untuk bertemu dengan Dimas ini memang sangat luar biasa, harus nunggu 1 tahun lebih. Pemirsa, Dimas ini adalah suhunya CMA. CMA Production itu singkatan dari apa? Chandra Manajemen Artis. Chandra itu diambil dari nama belakang saya, Dimas Chandra. Di dalam manajemen itu ada talent artis, ada event organizer, wedding organizer, dan juga ada kita clothing jadi distro kayak gitu. Asik banget ya. Ih, bukan lagi asik banget sih. Makanya sampai lupa janjinya sama Oh aku. iya bener. Janji. Aduh ya. Ya pemirsa, maaf juga ya jika nanti ada suara-suara bocor karena kebetulan di sini lagi rame banget. Ya jelas rame lah, namanya juga Cafe Dukun selalu banyak pengunjungnya, rame Amin. banget setiap malam ya. Karena yang punyanya humble. Kita mau cut tadinya, udah deh diganti jadwal, tapi ya itu tadi, kapan lagi ketemu Dimas gitu. Paling juga. Ya malam kan kalau pagi-pagi kan MC, ya kan kalau malam juga kerja. Malam-malam juga ada kerjaan. Nah subuh orang lain pada kemana, saya juga kerja. Nah, terus tidurnya kapan? Ya nggak tidur, kalau aku kan keturunan ikan. Tapi senang banget loh ini, maksudnya untuk para subscriber dari channel Ampuraksa, karena Dimas Chandra bisa hadir di channelnya Ambu yang memang sangat luar biasa sekali. Karena kontennya Ambu ini saya sering banyak lihat itu mengedukasi, jadi banyak suatu hal yang berbau positif. Itu bisa menjadi inspiring buat teman-teman semuanya gitu loh ya. Sebenarnya Ambu jujur ya, kalau aku masuk ke podcastnya Ambu tuh agak deg-degan gitu. Tentu Ambu itu, gue tuh nggak bisa berbohong sama Ambu karena Ambu tuh bisa melihat dari body language, dari sorot mata, nggak bakal bisa berbohong. Takutnya nanya yang macem-macem. Dukun banget Dukun saya. banget. Takutnya nanya yang macem-macem, kalau yang macem-macem gimana dong gue? Deg-degan nih gue deh bener-bener. Jadi gini, ternyata pantesan ya untuk ketemu sama Dimas ini susah banget dan jadwalnya itu tiap hari padat merayap gitu ya. Amin. Jadi di saat orang lain nggak ada job, Dimas malah keteteran sama job. Alhamdulillah. Padahal rate-nya itu udah tinggi banget gitu. Aduh ampun. Karena ternyata memang asik gitu orangnya ya. Jam terbang itu sangat mendukung. Yes, bener. Kenapa bisa seasik ini? Kenapa bisa seenak ini? Karena memang jam terbangnya. Berapa tahun jadi MC? Berarti dia jadi MC itu dari tahun 2003. Dari tahun 2003, sekarang 2022 ya. 2022 berarti ada sekitar. Kalau ditanya matematika bentar guys ya. Kalau gue tuh kalau masalah matematika ini ya kan Ambu. Coba Aduh. Jadi 22. kelihatan bodoh ya gue dengar. 19 tahun. Wow! Wow! Iya, 19 tahun. Amazing, 19 tahun jadi Iya. MC Bulukan. Bulukan. Udah berakar. Udah berakar tapi gak mau kalah sama yang muda tetap. Tetap ya terlihat gitu ya. Terlihat muda. Kan tipsnya dari Ambu. Ya, tapi sebelumnya dari aku SD itu sudah mengenal dunia Master of Ceremony Entertainment. Karena basically keluarga aku adalah keluarga seniman, termasuk mama aku punya dangdut. Pantesan ya. Pantesan pintu
nyanyi lagu Iya, bukan dangdutnya. lagi aku tes cek. Coba cek sekali aja. Cek. Oh, yang waktu aku bawa di KDI ya. Apa coba? Oh, ikutan KDI pernah? KDI 2015 Ambu. Ah, Iya. masuk. Masuk. Ada di YouTube-nya di MNCT. Oke, nanti kita lihat ya. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi udah. Keren banget. Aduh, Tapi gua nggak lolos, SMS-nya kurang. Majalengka masih harusnya minta bantuan bupati pada waktu itu. Itu udah ada. Pas beres acara itu, alhamdulillah bapak mengundang, ketemu ngobrol-ngobrol udah. Gitu. Zamannya Pak Trisno ya berarti. Iya, zamannya bapak stres. Koko. Yes. Ini pemirsa, Adimas ini biasa dipanggil Koko. Gimana ceritanya bisa dipanggil Koko? Katanya sih kan anak-anak sih orang-orang yang di dunia entertainment karena mereka bilang katanya itu kayak ada sipit-sipitnya kayak Koko. Oh. Padahal enggak ya, kalau Koko tuh kan ganteng putih. Tapi ini juga ganteng putih, kayak opa-opa ya. Opa sarang ya. Aku harus pakai kipas karena itu mulai gerah-gerah. Ini ngobrol sama Adimas tuh bikin gerah ya. Masa sih Ambu? Ih, kamu hot banget Iya gitu. benar-benar hot ya. Selama menjadi MC, punya trik apa untuk membuat orang-orang itu terkesima, terpesona, tertarik? Triknya adalah pertama kita harus benar-benar save untuk diri kita. Apapun kita punya something trouble, kita harus benar-benar nge-save diri kita bahwa kita tuh milik semua orang. Dan yang paling berkesan ini adalah saran dari suhu saya bahwa ketika lu lagi MC, see what you see, feel what you feel. Lihat apa yang kamu lihat, rasakan yang kamu rasakan. Setelah itu baru kita akan keluar auranya gitu. Jadi menjadi diri sendiri. Be yourself. Jadi nggak ada itu yang namanya pengasihan, pelet. Pengasihan pelet nggak ada. Orang-orang pasti yang kayak kok pelet ya, Bu, ada dong pelet yang bagus ya. Pelet itu kan sekarang ada dua. Ada pelet yang pelet untuk apa? Untuk memikat. Dan ada juga pelet buat makanan. Oh iya benar, buat makanan ikan. Makanan ikan, makanan apa burung dan Burung. sebagainya gitu. Jadi ada dua. Jadi pengucapannya juga itu harusnya berbeda. Kalau untuk pelet makanan kita harusnya bilangnya pelet. Pelet. Tapi kalau untuk yang semacam pengasihan itu untuk mengikat itu pelet sebetulnya. Yang benar tuh pelet. Iya. Kenapa? Karena sebetulnya kata pelet ini berasal dari bahasa Jawa. Nah, si pelet ini artinya adalah getah untuk memikat burung. Oke. Nah, si getah ini itu dimasukkan ke kayak tempat gitu ya, sebuah tempat. Itu di situ ada dikasih makanan burung. Ya. Jadi si burung kan nanti datang tuh, datang untuk makan makanan tersebut, tapi tidak bisa terbang lagi karena kakinya kena getah itu. Oh iya, paham. Nah, dari situlah ilmu pelet itu berasal. Bahasanya itu. Yang kena pelet berarti bersama dengan burung dong. Oh gitu ya, sama saya dari seperti itu. Saya baru tahu loh guys, beneran. Kalau pelet itu biasanya ilmu yang digunakan untuk memikat seseorang supaya melekat dengan hati kita, tapi ditujukannya hanya untuk satu orang. Dia bisa berapa orang? Nggak bisa. Kalau contohnya orangnya playboy atau playgirl pengen melet 3-4 orang nggak bisa? Bisa, tetapi tidak disatu kaliguskan. Oh. Kalau pengasihan itu udah sekali, dia kayak mendobrak kepercayaan dirinya, gitu kan. Jadi semua orang bisa tertarik sama dia. Tolong ajari saya. Itu kemarin ilmunya ada udah waktu podcastnya sama Yogi. Oh iya, udah. Aduh, kok Yogi belum chat gue ya, caranya gimana? Nah, kalau untuk pelet itu memang diperlakukan khusus untuk satu orang saja. Misalkan Koko ini suka sama seseorang, jadi pakai pelet. Bukan pakai pengasihan. Oh gitu, beda berarti ya? Beda, karena kalau pelet satu jalur. Beberapa ilmu pelet yang
terkenal di Indonesia itu ada Jaran Goyang. Oh, Jaran Goyang nih Jaran sama Goyang. Nela Karisma ya. Semar Mesem. Mesem. Beda ya. Beda. Ritualnya pun berbeda-beda. Berbeda-beda. Di Majalengka ini ada satu tempat yang sangat terkenal, Marongge. Di situ itu adalah sebuah tempat di mana para jomblo kebanyakan mereka ingin mencari pasangan, mau laki-laki atau perempuan bisa datang ke sana dan mereka melakukan ritual. Sebenarnya kalau menurutku tanpa melakukan ritual pun sepulang dari Marongge itu bisa langsung dapat jodoh. Karena apa? Karena laki-lakinya mencari perempuan, perempuan juga mencari laki-laki. Bertemulah di sana. Bertemulah di sana. Akhirnya kisahku, cintaku berawal dari Marongge. Ya Ambu, berarti kan sebenarnya yang Ambu sebutkan itu ternyata memang ada beberapa macam yang namanya ilmu pelet tersebut. Nah, ini jadi pertanyaan saya mungkin mewakili netizen juga yang di channel YouTube-nya Ambu ini. Itu ada ritualnya seperti apa dan apa saja persyaratannya? Oke, yang aku tahu untuk ritual pelet itu memang ada banyak sekali, tergantung kepada nama peletnya. Biasanya orang melakukan ritual pelet itu ada yang memakai daun sirih. Ya, daun sirih itu ditumpuk. Aku nggak mau cerita ritual detailnya ya, tapi secara garis besar lah ya. Secara garis besar lah ya, ya. secara garis besarnya aja. Ada yang pakai daun sirih yang ditumpuk, kemudian si daun sirihnya itu. Bentar, anak-anak di belakang langsung sepi, mereka mau dipraktekin kayak. ada yang mau dipelet nggak sama? Terus. Itu ada Langsung sepi mereka lagi dengerin ininya. Terus daun sirih ditumpuk, diikat, kemudian itu di bawahnya dibakar, memakai mantra-mantra. oh, ada Ada mantra khusus gitu kan. Terus ada lagi yang memakai dengan telur ayam kampung mentah. Sebetulnya ada simbol. Oke. Sirih itu simbol dari hati, bagaimana hati diikat. Gitu. Oh ya, sirih itu kan kayak hati ya bentuknya ya, bener-bener. Terus ada lagi yang telur. Telur itu adalah cikal bakal. Kalau di peletnya dengan telur itu biasanya itu tidak akan bisa lepas lagi sampai bisa mereka bersatu dan melahirkan keturunan, karena telur itu adalah simbol dari cikal bakal. Koko pernah dengar kayak ada katanya pelet celana dalam. Iya. Ada ya? Ada celana dalam, itu celana dalam laki-laki dan perempuan diikat kemudian dikubur, ada yang seperti itu. Oh, ada, berarti macam-macam. Macam-macam. Ada lagi yang foto, pakai foto, media foto di fotonya itu dibakar di atas piring, kemudian di gitulah Oh iya, pokoknya gitu deh. Lebih jelasnya bisa langsung ngobrol ke Ambu lah ya. Kalau untuk pelet itu sebetulnya ada umurnya. Beda. Ada. Iya. Kalau ibarat ini ada expire-nya. Ada expire date-nya. Oh. Biasanya itu paling lama tahannya tuh 40 hari. Kalau sudah 40 hari biasanya balik benci. Kecuali di upgrade. Oh, jadi harus ada upgrade. Udah kayak lagi. handphone aja Udah di handphone upgrade. aja. Anak ayam mah cantik. Beda dengan pengasihan. Kalau pengasihan itu biasanya apalagi kalau dia mau membeli dengan hasil kerja keras dia sendiri, itu bisa langsung masuk ke dalam dirinya yang bisa digunakan sampai kapanpun untuk siapapun. Pernah nggak melakukan itu? Pengasihan pelet lah kayak gitu. Kalau pelet sih aku belum pernah. Tapi kalau pengasihan ya pernah. Pengasihan apa? Pengasihan pernah. Jadi itu juga dari kakek, dari almarhum kakek. Jadi sebelum beliau meninggal, dia ngasih sesuatu, katanya ini buat kamu gitu kan, buat di apalagi kamu kerja di dunia entertainment, jadi biar lebih berkarisma katanya gitu, menarik dan gitu, dia biar banyak orang yang sayang dan lain-lain. Pantesan aku sayang padamu. Ya Allah, terima kasih Ambu sarangnya. Jadi memang aku tuh nggak sengaja datang, masa sengaja datang nggak, jadi mau dikasih sama ini. Tapi sering tanya lah orang-orang pinter gitu. Jarang, aku tuh gini Bu, kalau aku tuh kalau ketika tiba-tiba aku klik kan di aku pasti nanya. Kalau aku enggak, kalau aku tidak ada dalam hati diklik di hati aku, enggak.
kalaupun kata orang dia begini loh, dia begini, tapi ketika ketemu aku yang klik, aku kayak ngebungkam dengan sendirinya. Waktu aku ketemu sama kamu, aku harus ceritakan banyak banget kan. Itu kayak ada chemistry, ada klik, jadi kayaknya aku cerita. Harus percaya dulu ya. Harus ada iya, tadi. seperti itu. Kalau orang yang susah untuk percaya pada orang, biasanya mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami trauma masa kecil. Nah, Kebuka juga deh gue. Iya sih, aku punya salah satu trauma memang. Trauma masa kecil. Aku ketemu, maksudnya dipertemukan dengan sosok pengganti sosok ayah yang baru, yang harusnya bertanggung jawab, tapi jadi suami mama yang baru itu tidak bisa menjadi sosok pengganti ayah. ya. Tapi ayah asli ada, ayah kandung. Wah, jadi ayah aku tuh meninggal tuh waktu aku usia berapa bulan. Waktu aku lihat di ini kuburannya sih, beliau tuh meninggal tuh pokoknya bulan aku kan lahir Februari nih, Februari Maret April Mei, dia tiba-tiba aku usia 3 bulan. Aku nggak ketemu sama bapak aku, nggak pernah ngeliat, dan aku nanya ke nenek kakek aku, dan sekarang beliau udah meninggal. Nenek kakek aku yang dari bapak nanyain foto, karena dulu tuh orang tua tuh nggak pernah dipoto. Dan kalau kamu pengen tahu wajah ayah kamu lihat om kamu. Belum pernah, sampai sekarang belum pernah datang. Aku sumpah merinding banget. Jadi kamu nggak tahu wajah ayah? Sampai sekarang, jadi yang kamu tahu tuh ayah kamu itu ayah. Tapi ternyata ayah sambung itu tidak bisa menjadi sosok ayah. Ya. Jadi benar-benar nggak punya sosok ayah banget. Enggak. Kamu nggak punya sosok ayah. Enggak. Aku berani speak up kayak gini karena aku yang ngerasain, nggak ada. Sampai sekarang, sampai anak-anaknya sekarang udah nikah, semuanya udah beres. Biaya yang harusnya ditanggung sama bapaknya udah. So sad itu buat ini. It's okay. Amazing, I think. Sampai waktu nikah adik aku yang kedua, dia ngabarin ke bapaknya, karena sama aku udah di blok. Dia cuma ngebalasnya, oh iya, sing lancar itu, enggak cuma dengan bahasa sebentar. Sampai sekarang pun saya tidak pernah menyuruh anak-anaknya untuk membenci bapaknya, tapi mereka sendiri yang udah bisa berbenci. Amazing. Ya, Luar biasa. mudah-mudahan beliau nonton. Anak-anakmu sekarang udah bahagia, jadi nggak usah kembali. Dan ini si yang bungsu ini udah mau married bulan Februari. Yang bungsu udah mau married. Jadi semua adik-adik yang dari papa sambung itu diurus sama Koko. Berarti Koko mulai jadi tulang punggung keluarga dari usia berapa tahun? 19, 20. Keluar SMA aja. Keluar SMA udah jadi tulang punggung keluarga. Wow, luar biasa. Dan harus menghidupi berapa orang berarti? 5 ya, yang 5 orang. Usia 19 tahun sudah mandiri menjadi tulang punggung keluarga, harus menghidupi 5 orang. Wow, amazing. Keren. Malam yang keren banget ini. Banget nih. Di channel Ambu baru buka-bukaan ini. Di balik sosok Dimas yang selalu ceria, bahagia, keren, gaul banget, yang benar-benar sosok artis banget gitu ya, yang selalu menghibur tanpa terlihat ada derita, keluh kesah dan sebagainya, ternyata menyimpan sesuatu yang sangat penuh dengan luka ya, menyakitkan. Semoga kedepannya tidak ada sakit lagi, tidak ada luka lagi, hidupnya selalu bahagia, selalu ceria, selalu diikuti dengan kebahagiaan. Amin, Ambu. Amin. Aku punya prinsip adalah ketika saya tidak mau semua kesedihan aku di media sosial, karena satu, di samping orang yang tidak suka pasti akan senang melihatnya.
biarkan kesedihan aku tuh hanya aku sama Tuhan yang tahu. Biarkan mereka ngeliat itu I'm happy, I'm naughty, dan ya udah. Ya mereka bisa menyimpulkan dengan aku yang Nanti seperti barely happy. yes, kayak gitu. Biarin orang-orang mau ngeliatnya kayak gimana. Karena prinsipnya adalah don't judge cover, karena nggak bisa ngejudge orang tuh dari covernya. Orang yang terlihat baik belum tentu. Yes, bener banget gitu. Aku ngelihat sih aura bintang yang ada di dalam dirimu tuh benar-benar bersinar. Amin ya Allah. Mungkin sekarang masyarakat luar Majalengka itu belum mengenal siapa Dimas Chandra gitu ya. Tetapi aura bintangmu itu sudah benar-benar keluar. Jadi udah kayak artis aja. Kayaknya kalau Dimas bersanding dengan artis nasional itu udah sama aja. Apalagi tadi suaranya keren banget. Sayang kurang SMS-nya. Kurang SMS-nya. Gak mau ikutan lagi ya kayak gitu-gitu? Banyak sih yang nyuruh pengen ikutan lagi, tapi memang kembali lagi alhamdulillahnya di sini sama vendor-vendor sama IO atau WO itu dipercaya buat ya kerja gitu. Jadi sudah tidak ada waktu. Jadi Kopo ini sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukan testing yang kayak gitu karena jadwalnya sudah padat merayap. Padahal pengen sebenarnya kalau nanti. Padahal pengen. Waktu kemarin tuh ada si Bintang Pantura, aku sampai ditelepon, kan ada temen aku tuh yang dia jadi backing vokalnya dari The Band, Ice Sonia, kakak Ice, assalamualaikum, mudah-mudahan nanti nonton. Siapa? Ice Sonia. Nah itu udah lama banget dari mulai DA2 sampai sekarang, sampai sekali dan segala macam, sempat nawarin, ayo dek kamu berangkat deh, udah nggak usah mikirin apartemen, nggak usah mikirin ngapain lu katanya di Jakarta segala macam, sama kakak katanya, ayo gitu kan. Tapi itu jadi kebetulan pas waktu audisi aku yang MC. Jadi audisi aku yang MC kemarin kan karena COVID nih, jadi kan audisinya online kan, by online. Ternyata waktu audisi online itu aku nggak sempet juga aku gitu. Ngeluarin album kan? Oh iya, kebetulan namanya pas tuh itulah cita-cita aku dari pas semenjak pas tuh keluar dari itu pengen punya single sendiri, dan alhamdulillah ketemu sama satu arranger DJ Anggi. Halo, wajib nonton lo ya, subscribe channelnya. Nah, yang punya DLS Record Official itu, nah itu dia ngasih materi lagu, katanya kok dengerin nih materi lagunya, ini loh gitu. Enak banget, aku langsung jatuh cinta gitu. Judulnya Hanya Untukmu. Hanya Untukmu dari Untukmu. Dimas Chandra. Iya, ciptaan DJ Anggi, ada udah diupload di YouTube DLS Record Official. Video klipnya belum, Ambu. Nah, launchingnya nanti insya Allah nih Januari nih. Iya. Tapi suaranya keren banget. Amin ya Allah. Iya serius loh. Aku beneran. Jadi ada kayak gitu. Ada di sininya tuh. Vibra ya, vibra kayak gitu ya. Jadi kayak paduan antara seriosa, dangdut, tapi ada seriosanya gitu. Oke pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita sama Koko, seru banget Koko. Dan dari hasil perbincangan tadi, Abu bisa menarik beberapa kesimpulan. Di antaranya soal pelet. Pelet itu adalah sebuah ilmu untuk memikat hati seseorang yang kita inginkan. Sebenarnya kalau dilihat dari secara logisnya, tidak perlu memakai mantra-mantra itu juga. Walaupun tanpa mantra-mantra atau pakai ritual untuk memakai pelet, sebetulnya kita bisa menarik hati seseorang ketika kamu mempunyai hal yang bisa dijual dari dalam dirimu. Oke, inner beauty dan tingkah laku. Jadi kecantikan yang paling mendasar itu adalah dari dalam. Mau laki-laki atau perempuan, semua mempunyai kecantikan itu. Makanya kan kalau yang namanya ajang pemilihan Miss Ratu-Ratu itu Ratu-Ratu. pasti 3B itu ya. Iya benar. Ya kan, beauty, behavior, and brand. Ilmu di balik pelet itu adalah 3B itu. Brand, behavior, and beauty. Dan kesimpulan yang kedua, aku melihat alur kehidupan berhubungan dengan yang disebut karma. Manusia itu semuanya mempunyai karma. Ada karma baik dan buruk yang kita lakukan di masa lalu. Dan hari ini kita sedang menjalani karma. Jika ada sesuatu hal yang tidak mengenakan hati, itu kita sedang membayar hutang masa lalu. Ketika kau ditipu oleh seseorang, nggak usah sedih.
Karena kita hari ini sedang membayar hutang. Yang ada adalah perasaan bahagia karena kita sudah membayar lunas hutang kita, sehingga di kehidupan berikutnya kita tidak akan perlu lagi membayar hutang itu. Ya. Yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana cara membuat hidup kita berdaya guna untuk orang lain dan alam di sekitar kita. Ya, jadi lebih jadi insan yang bermanfaat kayaknya. Jadi insan yang bermanfaat. Sehingga nanti di masa berikutnya kalau kita sampai terlahir kembali, maka kita hanya akan meraup keuntungan. Koko kan terkenal dan Koko bisa membantu keluarga. Di kehidupan sebelumnya kau adalah seorang pejuang. Seperti itu. Mau diramal? Mau, deg-degan. Ini yang ditunggu-tunggu ini, karena kalau kontennya Ambu ini tidak lepas dengan ramalan, ya. Oke. Ramalan untuk Dimas Chandra tahun 2022. Ambil satu. Tweet. 2022 akan penuh dengan uang, tapi nanti di pertengahan tahun akan banyak keluar uang. Mau banyak bepergian ke kota besar. Lalu pada bulan Agustus akan bertemu dengan seorang perempuan putih cantik, akan melakukan kerjasama, akan masuk ke dalam dunia entertain yang baru, mau renovasi rumah. Amin, ya. Tadi tabung itu. Deg-degan gue nggak bisa ngomong nih, biasa paling bawel. Terus Hati-hati mau ada masalah di keluarga, mau beli HP baru. iPhone 13 Pro Max, say. Amin. Mau ada pertengkaran hebat di pertengahan, bukan di pertengahan sih, kayaknya bentar lagi nih, nggak tahu, sebulan dua bulan lagi juga. Jadi menjelang pertengahan ya. Di akhir tahun nanti akan melakukan perjalanan panjang. September, November itu tidak bagus. Kayaknya kau akan berduka. Dan sekarang diambang keraguan untuk memutuskan sesuatu. Akan terlibat hubungan percintaan yang rumit. Ada yang hilang tuh dari hubungan percintaan itu. 2022 keuangan bagus, tapi jangan usaha. Ini akan banyak berhubungan dengan perempuan-perempuan dan akan melibatkan hal-hal yang sedikit mistis. Mungkin kau akan berteman dengan perempuan yang sensitif, indigo lah seperti itu. Oke. Terus kau juga akan berteman dengan laki-laki baru masih muda. Berondong ya. Dan mempunyai pacar 3. Hatimu kosong, tidak ada cinta. Aku tuh udah trauma sama seseorang dan akhirnya aku tidak percaya namanya cinta. Wow. Ya mau dipas bisa nih, aku bisa ya guys. Terusin. Terakhir, kau akan mendapatkan barang yang kau inginkan. Ya ampun. Sebenarnya guys, sempat deg-degan teman-teman. Aku lagi ngeramal tuh matanya tuh udah benar-benar sekitarnya tuh, aduh kita nggak bisa bohong nih, gimana gitu kan. Tapi enggak, sekarang yang baik-baiknya aja. Yang baik-baiknya aja. Kalau yang itu ditit, nanti sama editingnya ditit. Makasih banyak. Sama-sama Ambu, saya juga terima kasih banyak sudah diundang ke channelnya Ambu Raksa. Itu untuk DNF Dimas and Friends Indonesia. Jangan lupa nanti aku kasih linknya untuk subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Ambu terima kasih. Sudah sedikit besarnya aku jadi bisa membuka hati dan pikiran bahwa sebenarnya hidup itu tidak selalu indah. Hidup itu pasti akan ada pahit dan manisnya. Dan kita harus siap untuk berdamai dengan kenyataan. Yes, benar banget. Nanti jangan lupa undang lagi ya, Ambu ya. Ya pastinya dong. Kalau lagi pemirsa, terima kasih banyak kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa Like, comment, share, dan juga subscribe untuk channel YouTube-nya dari Ambu Raksa. Rahayu.